semakin diperluas dengan drafting phase di game yang pertama. Mari kita saksikan di game yang pertama, Match of the Day. Mampukah Sandal Lucas akan menghadapi Cascune dengan draft yang luar biasa? Khalid Ben langsung pada intinya, tanpa basa-basi. Hayabusa juga hilang. Namun kalau lihat dari RRQ, masih belum ada strategi untuk lepas chip nih, Be. Bahkan kalau kita ngomongin Matilda, sebenarnya Matilda masih belum terlihat untuk kali ini berada di banning phase. Karena seperti kita tahu ya, ketika Matilda muncul, memungkinkan sekali untuk kehadiran dari One juga akan ada di Land of Dawn. Bagaimana dengan Ling? Bagaimana dengan Nolan? Gimana kalau diadu? Nolan Ling? Ya, Nolan Ling. Kita udah sering ngelihat Favian nge-solo kill jungler lawannya dengan Ling. Ketika berhadapan dengan kehadiran dari Nolan. Wow, udah mereka menutup ke arah Edith. Ini menutup juga power dari sosok seorang roamer, Idok ataupun Dylan. Ini masih menjadi sebuah klise di mana Edith ini akan ditaruh. Cuma mereka tidak mau mengulangi sebuah kesalahan untuk di leg kedua. Mereka pastikan dari tim Liquid semuanya sesuai on the track, on schedule. Tapi ini satu band terakhir, Be. Povius or Matilda? Akan ada yang lepas. Gue lebih suka Povius. Iya, ini Povius masih bisa diadu. Kebetulan kalau kita ngomongin Matilda, powernya masih bisa bareng sama Alpha. Dan kita tahu bagaimana kuatnya Alpha dari Favian. Itu akan mendorong juga bagaimana daya dobrak early game-nya dari tim Liquid. Dan power Widdy juga ya. Power Widdy. Tapi first pick, Ling langsung ternyata. Iya. Memberikan Poviusnya tanpa ragu juga. Gak ada masalah mungkin buat mereka. Karena rata-rata dari tim Liquid juga utama ini Hylos kan. Gimana kalau langsung menuju ke mungkin Valentina? Atau Alpha salah satunya? Sebagai hero yang bisa menghandle juga bagaimana early game yang kejam dari Ling. Oke. Tanpa Matilda? Atau jangan-jangan Nolan? Nolan juga boleh, tapi kayaknya agak cukup berat sih untuk dia bisa bertahan. Ya, masih ada pick ketiga sih sebenarnya buat Nolan. Masih ada pick ketiga. Ada baiknya mungkin lebih ke arah mid lane nggak sih? Aku lebih suka ke arah mid lane. Utility, Vexana. Ya, utility, Vexana boleh, tiba-tiba main Eve, Aurora, dan ternyata Gatot Kaca menjadi pilihan utama bersama dengan ada sosok Povius. Wow, ini pick yang lumayan solid ya. Terlihat dari picknya Dairon dan juga Idok yang langsung menghandle bagaimana lini depan yang begitu strong. Sehingga mungkin Hylos yang akan menjadi opsi untuk sekarang bagi tim Liquid ID. Mengingat mereka butuh hero badan, tapi apa nih yang bakal dikomboin? Angela. Iya, Angela. Ini pernah muncul juga kan waktu itu. Link Angela. Berarti kalau udah kayak gini, klasiknya bakal menuju ke antara Ruby atau Harit untuk Eren Shiki, tapi Hylosnya masih possible untuk XP lane. Tapi kalau gua lebih suka Kandan Arkeoshi, responnya pakai apa? Florin. Kalau dia mau main support. Hyper carry. Tapi tempatnya udah terlalu banyak nggak sih buat Gatot Kaca, Roamer, Povius di XP lane. Kayaknya nih oke kalau misalkan amanin hero buat mid lane-nya dulu daripada nanti dihabisin. Atau jangan-jangan hero-nya Skylar dulu untuk gold lane. Hero Skylar boleh sih, tapi dia tahu ya concern-nya udah ada Link depan sana. Jadi harusnya dia udah siap-siap dan Faramis menjadi pilihan utama dari para pasukan Arashioshi untuk bisa mengamankan gameplay mereka. Jangka panjang ya. Tapi tim Liquid ini strong banget loh dari 3 pick yang mereka miliki. Iya, tapi dengan adanya Faramis ini ngedinai juga nih lumayan untuk Link Angelanya. Ketika nanti ada teamfight besar, NetherRealm akan nge-cover dari Rins. Dan kalau Rins-nya datang di timing yang tepat, Tempest of Blade kayaknya bakal digunakan sehingga nanti Link-nya nggak bakal bisa teamfight panjang untuk tim Liquid ID. Ya benar-benar harus masuk di timing yang tepat ya. Mungkin di fase gak ada NetherRealm, tapi Ben Yip-nya juga bagus banget nih. Salah satu hero yang menjengkelkan di masa sekarang di antara dua tanker-tanker yang udah diambil juga. Yip, utility yang cukup mematikan. Alpha kah? Alpha? Jungle-nya? Ya, Alpha power banget loh untuk ngedorong dengan Spear of Alpha. Combo bisa banget sama Gatot Kaca atau bahkan Povius. Ini bakal menciptakan sebuah combo yang begitu masif dan Hylos kena true damage pelan-pelan. Ini pasti bakal terkikiskan HP-nya sehingga Aran pasti bakal kesulitan dalam teamfight besar. Targetnya. Karakter ya? Iya. Mereka kayaknya notice deh kalau misalkan kemungkinan besar nggak bakal dilawan sama Assassin lagi karena ini Link Angela. 1v1-nya bisa ke-handle gara-gara hard guard. Iya. Udah pasti kalah. Gimana kalau diputar ke Julian? Terlalu banyak magic kah? Magic damage. Nanti last pick-nya mungkin menuju ke marksman yang physical damage kayak Cloud gitu. Gue lebih suka Ben Alpha sih dari tim Liquid. Soalnya kalau ngeliat safety, Julian safety loh lawan Link. Julian safety lawan Link memang betul. Tapi kondisinya kali ini gimana caranya mereka nggak hanya mikirkan ke arah Link. Iron Shiki belum keluar. Memang Skylar belum menunjukkan hero apa yang akan dia gunakan. Tapi mereka juga harus tahu gimana caranya jungle mereka sustain ketika ada lane yang gak diuntungkan oleh mereka. Lucian ya. Target ke arah mid lane. Ya mereka kayak udah expect bahwa ini Angela akan menuju ke Widdy. Sehingga tentunya
pemilihan bandnya akan menuju ke mid lane. Tapi gimana kalau di plot twist lagi ternyata? Mid lane-nya ke arah Angela. Itu dia, Angela mid lane. Dan ternyata nanti akan ada satu roamer lagi yang akan diamankan oleh Widhi memperkuat lini depannya. Sehingga magicnya itu bisa dibawakan sama Harit. Yang sampai sekarang masih open dan Julianya di ban. Kebaca kan, soalnya safety banget. Ya. Kalau mau ngomongin plot twist B, gue lebih setuju Akai XP keluar lagi sih. Akai XP? Karena menurutnya mereka butuh efek sisi tambahan. Jadi Tuh, harusnya Faramis. lempar ke ini juga kan, lempar ke roamer. Tapi ya itu lagi-lagi strategi yang nggak bisa setiap game muncul ya. Iya, dan tetap butuh Harit ya sih untuk teamfight panjangnya. Tapi ternyata Roger Wow. ini bakal memperkuat juga dari area jungle. Kita tahu Sujin dengan Rogernya itu lumayan bisa ngejawab. Mungkin early gamenya sih. Roger. Walaupun mungkin ada nerf, tapi ketika udah mulai masuk ke mid game, Roger adalah tipikal hero yang sulit untuk di catch up sama Link ketika memang winning condition ini pegang sama RRQ. Kalau menurut Profesor Roger akan ada di jungle. Bisa gold sih. Bisa gold sebenarnya, tapi Tergantung, masalahnya ada tergantung. high loss. Match up-nya dulu sih. Iya, kalau misalkan high loss melawan Roger gold lane, ini high loss-nya full senyum loh. Iya. Tinggal tabrak hajar, Bleh. Iya, tapi tergantung juga. Mungkin kalau match up-nya memang enak nantinya, untuk adanya Roger di arah gold lane bisa jadi RRQ lempar Roger ke gold lane dan ngambil nanti hyper carry-nya di Sujin. Tapi ya, membuktikan juga kemanakah high loss-nya akan pergi Harit diambil tetap magical butuh, damage. tetap butuh. Dan last pick, Chow. Widhi? Chow Widhi harusnya. Iya, Widhi. Sementara itu high loss-nya akan menuju ke XP lane. Sehingga ini dia last pick-nya akan menuju ke gold lane sepertinya. Maka ini akan menuju ke Beatrix. Nolan maybe? Nolan. Magical lagi. Kalau Magic lagi yang tersisa cuma Lunox di sini. Bruno Scotland. Lunox gold lane. Iya. Kita akan Bruno lihat Scotland. last pick-nya Bruno. Physical juga. Critical Roger damage. jungle. Iya, ini sebuah jawaban ya. Kalau kita ngomongin soal critical damage, ketika Bruno punya Husklaw nantinya akan sangat sulit bagi Link bisa men-take down ke arah dari gold lane. Apakah Bruno ini akan menjadi jawaban karena dia akan bersama dengan Faramis sehingga harus keluar effort lebih bagi Favian dan juga Yeskiel memecahkan bagaimana Netherrealm. Dan jangan lupa juga Bruno, salah satu tipikal marksman yang dia bisa jaga jarak. Dia nggak perlu maju ke depan, dia punya defensif dan Purify bisa jadi salah satu skill yang memang bisa digunakan nanti ketika berhadapan dengan Chow. Oke, ini dia match of the day yang paling kita tunggu. Di mana RRQ tidak akan menginginkan kekalahan dengan kemenangan mereka di leg pertama. Mampukah tim Liquid membalaskan dendam di leg yang pertama? Atau sang raja masih berdiri kokoh di atas sang Liquid? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of the match of the day. Liquid versus Rex Dragon Chaos. Pembuktian bagi mereka berdua. Karena satu-satunya tim yang mengalahkan Liquid ketika dengan lineup ini itu hanyalah RRQ. Dan mampukah sekarang mereka tetap menjadi lawan bagi Liquid? Ngomongin soal Assassin, Favian ya kita udah nggak kaget lah ya dengan gameplay Assassinnya yang benar-benar mematikan. Tapi dengan matchup Roger B, harusnya masih stabil lah. Harusnya masih stabil dan kali ini beda nih sama pertemuan terakhir ya untuk Liquid yang membawakan Link Angela. Itu Ruby Gold Lane, jadi damage-nya benar-benar cuma dari Link. Sekarang Aaron Shiki membawakan Harit, jadi setidaknya untuk magical damage bakal tetap ada dari kubu Liquid. Apalagi kalau minimal udah dapetin 2 item, Aaron Shiki bisa join team fight. Oke, untuk pertarungan dari early-nya, karena ada Chow ya, ini agak sedikit beda nih. Dengan damage early-nya, Chow bisa kontrol, entah itu untuk bantuin clear, entah untuk ngasih poke damage. Makanya lihat dari range-nya juga udah agak sedikit low. Ya, dan bahkan kalau kita ngeliat di arah gold lane, memang dari sosok Aaron Shiki ini akan lebih punya power untuk poking ya kan. Dia punya power untuk poking. Tapi di sisi sebaliknya lihat, Sujin diganggu abis sama Widhi. Ditempel, di mirror, di bener-bener bayang-bayangi oleh permainan dari seorang Widhi. Wah bener-bener kayak coba buat diganggu ya, dilamain lah lebih tepatnya. Untuk mendapatkan farmnya dan diambil biar nggak dapetin level keempat buat Sujin. Wow, dia nggak jadi level 4 itu padahal adalah satu jungle terakhir yang membuat Sujin berada di level 4. One by one situation, dari bottom lane. Skylar, dan solo pick off kah? One last hit. Sayang sekali kritikal tidak keluar, tapi Skylar, what are you doing? Membuang flicker, sangat mubazir, dan tidak mendapatkan apapun. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka mendapatkan kerugian. Dan kemungkinan besar, tim fight nanti, Skylar tidak memiliki flicker. Oke, sama-sama ngebuang spell. Pertarungan di gold lane yang bahkan ini dari awal loh. Langsung dua-duanya beradu mekanik walaupun ya belum ada korban. Ya mental play ya. Coba buat pancing kali aja nanti Aaron Shiki-nya ke depan dan critical damage-nya ready untuk dilontarkan dari Bruno. Tapi sayangnya belum ada first blood barusan di area bottom lane. Walaupun ada flicker yang sama-sama dibuang. Dan Turtle setup ingat bahwa memang di sini ada Link yang tidak memungkinkan untuk langsung
connecting ke area dari Turtle. Tapi dia membutuhkan level 6 terlebih dahulu untuk bisa mencapai power spike ketika nanti akan ada team fight besar di area Turtle. Dan lagi-lagi Assassin akan lebih enak counter setup. Gak enak juga ketika Link pegangin Turtle dari awal, itu bakal bonyok sendiri. Capek, pegel. Ya, di mata Dairon juga udah level 4, itu bakal Aran? cukup. Aran agak cukup terlalu jauh. Dengan kondisi seperti ini memang dia belum bisa di take down. Tapi ini agak cukup berbahaya. Melihat posisi dari tim RRQ di arah bottom lane-nya. Skylar sekarang yang tersudutkan. Skylar yang berada di posisi yang tidak baik-baik saja. Tapi hidupnya bonyok. Dan lihat Fabian sudah di level 6. Coba Fabian kontes. bakal coba masuk ke dalam, mencoba untuk melakukan kontes di depan sana. Duel Dragon-nya depan, Retribution-nya bebas. Memasang timpat ke arah belakang. Para miss dari seorang Reigns tidak bisa diselamatkan kembali. Respon di tangan dari seorang Fabian. Masih bertahan, tema top lane, for offensive. Akhirnya memberikan damage yang besar bagi Wasit. Berhasil mendapatkan Tyrant. Empat pedang diamankan dengan sangat tepat. Sangat-sangat on point. Turtle udah 2 point kill. Keuntungan yang langsung diperoleh oleh tim Liquid. Dan disengage-nya, kalau tadi mereka masih stay di sana, after the Guardian akan membuyarkan formasi dari tim Liquid ID. Untungnya timingnya tepat. Untungnya tidak ada yang terpick off di sana. Dan itu menghentikan bagaimana dominasi dari counter setupnya RRQ Hoshi. Wow, 3-3 kali ini. RRQ mendapatkan 3 suara dari para caster, sedangkan Liquid. Arasi mencoba untuk melakukan curse kah? Oh, cukup baru, tapi di gold lane kayaknya ya masih adu poke damage aja sambil dibantu sama roamernya. Oke. Damage dari Widdy ini yang harus diperhatikan. Idok nggak pernah penuh loh darahnya. Selalu dipok terus-terusan. Pasif cowok yang sekarang. Memang ini bikin dia lebih kuat lah ya. Ketika memang adu damage sama roamernya juga. Dan wah ini Angelanya barbar juga ini. Nge-zoning depan. Berserker's View di menit yang keempat. Diamankan oleh Fabian juga lumayan cepat bisa dibilang. Lagi-lagi diberikan untuk Iron Shiki untuk gold crab-nya Scavenger. Yang dari tadi masih dikuasai oleh teman-teman dari tim Liquid ID. Ngebuat mereka leading 1.500 gold. Oke, dan ini mereka juga tidak memiliki sisi pasti untuk bisa menghentikan pergerakan di seorang Fabian. Lihat di depan sana Fabian bakal coba di-invite. Di orange bakal dihajar. Tapi lihat Retribution dari sosok Susujin. Masih berhasil mendapatkannya. Sedangkan Fabian mereka hampir saja kehilangan seorang Fabian. Dan walaupun dia nggak hilang, Tempest of Blade dan Heartguard akan ada yang bakal dihilangkan oleh tim Liquid. Dan setelah itu, Turtle kemungkinan akan jadi chance milik RRQ. Mungkin sekarang lebih bisa setup lah ya daripada Turtle yang pertama. Karena ngelihat dari kondisi Link plus Angela juga ini yang sangat-sangat memungkinkan untuk balikin keadaan. Wah ini kalau kita lihat dari setupnya juga kebetulan RRQ Hoshi udah coba untuk ngebuka posisi terlebih dahulu. Tapi damage-nya besar banget itu, maksimal masuk semua. Memberikan sedikit pressure terhadap seorang Skylar. Itu membuat sosok dari seorang RRQ Skylar kali ini kesulitan. One by one situation ternyata bukan one by one. Di-dive begitu saja. Flicker mencoba menyelamatkan Skylar. Lifesteal-nya berhasil mendapatkan Skylar di arah bottom lane. Sedangkan dari SK bisa datang kapan saja menuju ke arah top lane. Di-fight, 2 second. Dan Paramis. Dan The Ram-nya nggak bisa menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ. Widdy. Dan apa terhadap Guardian? Retribution of Frozen Sojin. Berhasil men-take over karena Turtle. Di-fight terlalu besar. Membalikan kembali kanan dan Avatar of Guardian safety for this time. Yes, berhasil mendapatkan Turtle-nya. Dan menarik keuntungan yang tadi milik dari Liquid. Bahkan dikejar lagi Fabian. Dikejar, tanpa tim Fabian kena jalan, kena tema softplate. Dan lihat, mereka masih menjalankan Panzer. Sang Raja berhasil mendapatkan satu momen ke atas jungle. Meanwhile karena bottom lane, mereka masih motivat kembali. Susujin depan sana, fokus sekarang seorang Arsiki. Dan Winnie, duel dragonnya on point. Susujin berhasil mendapatkan satu momen kill tambahan. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka tidak jadi untung yang melimpah. Tim fight jangka panjang yang dipertontonkan bagi kedua tim kali ini. Sama-sama mendapatkan kerugian. Namun lihat gol masih dipegang Liquid. Aku suka banget sih walaupun tim fight panjang. Mereka rapi, satu persatu Profesor. Iya, dan bahkan kalaupun itu dibilang overextend, enggak juga. Tapi yang paling unik adalah bagaimana combo Link Angela ini memiliki win rate yang sangat rendah. Tapi tim Liquid ID memang masih bisa untuk maksimalin gimana Link Angelanya. Walaupun memang banyak sekali kesulitan yang terjadi. Ada Faramis, ada Roger, Gatot Kaca juga bahkan gerakan dari Idok tadi di Turtle. Dia predict move dengan 3 pedang yang tersisa dari Linknya. Idok sih. Dia predict move di situ. Kalau nggak Avatar of Guardian mungkin kasusnya akan berbeda Lim tadi Lim. Iya. Dan gue emang suka respon cepatnya juga sih. Teman-teman RRQ ketika mereka setup selalu ada maksud. Dan selalu ada yang ngejar. Jadi nggak pernah gitu kayak one man move. Mereka selalu four man move. Dan itu selalu berdampak positif. Klasik RRQ ya. Four man move yang selalu menguntungkan mereka. Sehingga membuka jalan bagi Susujin dan Skylar untuk bisa mengeksekusi dengan manis. Tapi 2000 gold
masih dikendalikan sama tim Liquid ID. Pick off adalah kunci dari tim Liquid ID, tapi tidak boleh melupakan bagaimana Aran dengan Vengeance-nya. Dia bisa ngebadanin 3 pemain sekaligus dari RRQ. Ya, lihat rotasinya udah langsung diubah. Di switch, di mana Yeskiel berada di arah top lane. Dan Aran akan menjadi badan para pasukan dari tim Liquid nih. Ya, ini mereka butuh damage nggak sih dari Aaron Shiki? Dari tadi Aaron Shiki belum connect dalam team fight dan counter setupnya mulai dari sekarang. Skylar udah mulai staking. Perpasukan dari tim RRQ mereka akan memuju ke arah team fight. Dan Rem telah dikeluarkan. Favian menjadi pilihan utama. Tapi lihat apa taraf Guardian Predicts boom. Gagal mendapatkan apapun. Skylar sekarang full power langsung dapatkan. Killing spree dari seorang Shiki. Looking for triple kill. Tapi nampaknya perpasukan dari tim RRQ. Mereka porak-poranda. Shutdown. Dairon. Sang raja yang hampir terlupakan. Benar-benar bangkit dan menutup permainan dari tim Liquid. Dairon. Turtle memang didapatkan oleh Liquid, namun tim fight yang terlihat dimenangkan juga oleh RRQ, bahkan zoning out. Dairon matanya gak pernah lepas dari Favian. Gak pernah lepas dari pertama. Dari sebelum team fight, kalian kalau sadar, Dairon udah berada di arah jungle dekat tim Liquid. Dan dia selalu berada di depan hanya untuk membadani Setsujin dan juga Skylar, walaupun targeting dari Favian masih bisa menuju ke belakang. Sekarang udah ada Hasklaw dari Faviannya. Saat lagi mungkin akan ada Blade of Despair. Tapi di sisi lain kalau kita lihat mungkin dari Dairon dia akan menuju ke Dominance Ice. Dia butuh banget ngedeny heal dari Yeskiel yang sudah memiliki Flask of the Oasis. Apakah akan langsung menuju ke Glowing One? Atau langsung ke Fleeting Time? Ngeliat dari item, Roger masih dengan template yang sama ya? Pasti, Thunderbelt. Thunderbelt, Endless. Ya karena hybrid defense-nya udah di nerf kan. Dia butuh true damage tambahan Mau juga. nggak mau. Dia butuh banget dari War Axe juga, dari Thunderbelt juga. Dan kalau kita lihat dari Skylar tadi, Berserker's Fury. Tinggal gimana caranya dia menjaga posisi aja. Karena critical damage-nya bakal menutup banget lifesteal yang dimiliki dari Hasklaw oleh Favian. Sangat-sangat cukup, tapi konsil. Hampir saja perpasukan dari tim RRQ. Dan juga mereka stand by your position. Coba untuk menuju ke arah Widi. Retribution telah dikeluarkan. Dijepit! Ke belakang, dijepit. Sandwich Gaming. Dan ada Ram mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tidak bisa menyelamatkan dan apa taraf Guardian. Gagal untuk bisa mengamat perpasukan dari tim RRQ. Lihat WL Dragon membuat seorang Idok tidak terselamatkan. Para pasukan dari tim RRQ. Mereka tersisa 3 pemain di saat Lord akan muncul. Avatar of Guardiannya miss. Gak ada siapapun yang kena di sana, Lim. Perfect timing dan guntingan yang sangat manis dari Liquid. Dimulai dengan Retribution dari Favian, tapi gak ada masalah. Lord yang muncul, Retri akan ready lagi. Oke, tapi lihat di sini Dairon kembali mencoba untuk menyelamatkan timnya dari kekalahan tim fight yang masuk lane. Tapi Dairon cukup untuk clear minion aja itu udah paling bagus yang bisa dia lakukan. 4 kali tumbang deh untuk Rins. Iya, kayaknya masih nggak masalah sih karena mau gimana pun di sini Rins berperan sebagai utility support. Tapi untuk damage-nya masih kurang dan Aran bakal dikejar. Aduh, udah lumayan sakit staking yang dilakukan oleh sosok suara Skylar. Ingat, mereka harus juga respect. Dia bisa diberikan Skylar, memang sekarang tidak terlalu berarti, tapi stakingnya yang dari tadi dimainkan oleh Skylar, Profesor. Ya 10 stack, critical damage makin tinggi. Critical chance-nya juga akan meledak dengan adanya Berserker's Fury dan Hasklaw. Ya. Sekarang dengan kendali dari tim Liquid, Blade of Despair juga di tangan Favian level 15 di menit 10.30. Oke, lumayan cepat ya. Dan kelihatan dari perbedaan levelnya Setsujin, Retribution ini akan lumayan enak dari segi tim Liquid. Apalagi ada Angela juga nih. Tapi kalau ngomongin soal Farlane, siapa nih kira-kira matchup yang bagus dari Favian ini? Oh no, kalau buat Favian kayaknya harus 3-2 sih Lim. Kalau Rogernya sendirian kayaknya masih berat banget untuk Setsujin. Siapapun yang sendirian berat, Profesor. Iya, harus 3-2 pokoknya. Karena nih, lihat nih, mau Roger. Di retri? Lihat, di retri begitu saja. One more situation, mencoba untuk bertahan dari seorang Setsujin. Gagal bertahan dan NetherRealm terlambat. Mereka kehilangan 2 sword skill. Mereka kehilangan jungler. Mereka kehilangan sword skill. Dan disinilah Lord yang pertama di tangan dari tim Liquid harusnya. Bakal free kah? Atau bakal tetap dicoba kayaknya oleh RRQ tanpa sih. Retribution dan Iya, free. Free harusnya. Free Lord untuk Liquid. Kita kenal RRQ, kayaknya mereka nggak bakal berani untuk mengambil resiko yang terlalu masif. Apalagi dalam keadaan early game seperti ini. Beda 4.000 gold, 11-5 dari segi point kill. Tapi dibuka sama Aran. Flicker power defensive, dibuka sama Aran, terlalu terburu-buru. Dan akhirnya soft skill yang keluar dari seorang Arutsiki membuat dia tidak memiliki flicker. Ini menjadi sebuah jawaban untuk tim RRQ loh, Profesor. Ya tapi harus ditahan dulu ya. Karena split push-nya masih bisa dijalankan sama Favian. Dan Lord akan bergerak ke area bottom lane. Lagi-lagi kalau ngomongin far lane, Lim tadi sempat bertanya dan jujur harus 3-2, nggak boleh sendirian dari tim RRQ. Walaupun harus ada yang berkorban, minimal 1 datang atau ngebukain map di area bush-nya. Setidaknya nggak bener-bener 2 lawan 1 karena ini adalah Link Angela. Selalu ada bantuan dari Angela ya kapanpun dan kayak tadi. Ketika 1 orang aja, Setsujin yang diutus untuk Farlane, kita bisa lihat langsung. Itu langsung hilang. Langsung di-commit 2 orang. Langsung di-commit pasti. Oke, so Lord masih ada di bagian bawah, inner turret.
bakal menjadi target juga untuk tim Liquid. Tapi mampukah RRQ dengan defensive high ground yang sebenarnya lumayan enak. Mereka punya range, damage pasti dari Skylar juga ini mampu untuk ngancurin Lord dengan lumayan cepat. Tapi lihat zona yang dikuasai sama Liquid, gak main-main. Lord Spectre telah dibuka seorang Aaron Siki fokus dengan turret yang bottom lane. Perpasukan dari tim RRQ. Terlalu sakit untuk seorang Winnie. Dapat offset, itu juga seorang Richard. Dan ada Web membuat sosok dari Fabian mundur ke belakang. Lihat sama Tarkon dia. Dapat tidak Aaron Siki. Lane kali ini tidak bisa dimasuki oleh Halkan. Satu momen kita bahkan dua dari seorang Skylar yang terlalu perkasa. Skylar! Lihat, tendangan Bang Skylar berhasil mendapatkan double kill. 2 poin yang penting. Dan shutdown. Dengan 4 item kritikalnya, bahkan sampai Great Dragon Spear udah jadi. Windtalker juga masalahnya, attack speed yang dia miliki. Tujuannya untuk ngedinai bagaimana flank dari Link. Skylar mungkin bisa menjadi solusi untuk lane jauhnya bersama dengan Idok. Tapi harus dicatat juga, nggak boleh bener-bener sendirian. Karena Favian targetingnya dari tadi bener-bener on point banget. Dan sekarang udah mulai dibalikin. Karena bottom lane-nya udah sempat dihancurkan dari kubu RRQ, tapi fight back-nya mendapatkan Aaron Shiki. Top lane mereka juga agak sedikit terdorong, bahkan udah gak ada pasif. Kita tahu di mana Sun Sujin. Udah GDS juga. Perpasukan dari tim RRQ, mereka kayaknya concern aku ngeliat team fight adalah sebuah jawaban sih. Team fight panjang ya? Iya, team fight panjang plus lagi ada Faramis di sana. Walaupun gue suka sih tadi untuk ngebuka Tempest of Blade-nya, Favian itu jujur cuma jadi bait Netherrealm. Dan itu berhasil tadi. Masalahnya Aaron Siki dia udah gak punya Summon Force lagi. Dia ngebuka duluan demi dapetin 1 base turret. Ya sebenarnya kalau dihitung worth ya lumayan lah dapetin 1 base turret loh. Iya, tapi masalahnya gara-gara tadi ada yang tumbang 2 bahkan dan membuka window baru bagi RRQ. Yang awalnya leading 4.000 gold. Sekarang cuma jadi 2.000 gold. Ya aja turun pelan-pelan dan on the way harusnya mendekati ke comeback gold dari RRQ. Karena ingat ada 2 marksman di sini, 2 hero late game yang akan mengancam Favian kalau posisinya lebih diuntungkan untuk RRQ. Ya ingat ini Roger late game ya Profesor. Ini Roger yang dulunya kita kenal early malah sekarang menjadi scaling Profesor. Jadi scaling, jadi late game. Jadi late, yes. Early gamenya agak sedikit berat ya untuk dia. Fall off banget early-nya berat. Yang itu yang dilakukan Sun Sujin tadi Lim, makanya dia tumbang sampai 2 kali. Makanya tapi untuk menangin lane ini pasti bisa banget sih dilakuin sama Liquid. Dia punya Angela juga. Jadi banyak banget opsi untuk mereka. Sementara Lord yang sudah mulai dipegang Iron Siki dan Glorious Pathway. Glorious Pathway kembali dikeluarkan. Informasi dapatkan Winnie menuju ke sosok Sun Sujin. Menuju ke arah yang salah. Karena daerah di depan sana. Liga for defensive. Dan Ram tapi Lord didapatkan berpaskan dari Tim Liquid. Memaksa team fight. Bukan hal yang baik. Mereka harus disengage. Dan itu dia. Disengage yang sangat mereka butuhkan. Untuk menghindari permainan dari tim RRQ. Manis banget kitingnya. Widhi juga cuma ngelakuin the way of dragon biar Sun Sujin gak bisa masuk atau invade ke area dari Lordnya. Yang awal tadi udah hampir 5.000 gold lead. Comeback 2.000 gold jadi 3.500-an. Sekarang OTW 5.000 lagi. Gue pikir tadi Widhi mau sambil flicker loh. Dia mau makan Sun Sujinnya. Ternyata enggak. Ternyata enggak, dia hanya jauhin. Lord yang difokuskan juga oleh tim Liquid dan sekarang Lord yang sudah enhance. Wah, tapi mengarah ke arah bawah. Iya, gimana using Lordnya sekarang? Karena kalau kita lihat mid lane masih ditahan dan 3 lane push akan dijalankan sama tim Liquid ID. Oke, dan defensif dari RRQ juga. Jangan anggap remeh damage dari Rins karena memang spam skill ini bahaya banget. Dan lagi-lagi Glorious Pathway. Skylar menjadi pilihan utama, lihat play ke bawah defensif. Dapat Southland telah dikeluarkan, Well Dragon terjadi karena yang salah. Avatar of Guardian tercancel untuk defensif. Membuat perpasukan dari tim RRQ. Mereka memaksa team fight. Mereka berhasil mendapatkan daran. Dan satu persatu bakal coba dipukul mundur. Membuat perpasukan dari tim RRQ. Kali ini porak poranda. Berbahaya dan Sun Sujin. Dia gak boleh tumbang. Karena kalau dia tumbang tak ada lagi yang bisa menyelamatkan Skylar. Dan ini bencana. Lihat, Skylar bersama dengan Rincia. Sisa berdua. Wave menuju ke arah 3 wave. Ini bencana. Tim Liquid berhasil mengacak-acak sang raja. Dan berhasil mengamankan DK yang pertama. 1-0. Bahkan Liquid yang mampu mendominasi dengan game yang pertama. Kombinasi Link yang Angela dengan win rate yang tidak terlalu besar. Mereka membuktikan kalau kali ini mereka bisa mendapatkan kemenangan pertamanya. Dan bahkan tidak hanya kemenangan. Mereka benar-benar memainkan seni Link Angela, kitingnya. Mereka tunggu Netherrealm-nya. Mereka tunggu kapan Rins akan menggunakan ultimate-nya. Dan ketika RRQ berfokus untuk melakukan defense, mereka kebingungan. Mau Lord dulu atau Hero dulu. 3 member dari tim Liquid ID sekarat. Tapi tidak dengan Favian yang punya Hasklaw. 1 basic attack yang dia miliki. Langsung nge-recover HP yang begitu banyak. Thanks to Yehezkiel juga. Karena ada Flask of the Oasis. Sehingga tim fight jangka panjangnya dipegang
penuh oleh tim Liquid ID. Wow, tapi kita lihat di sini highlightnya. Skylar itu muncul batang hidungnya dikit disikat, Lim. Ya dia tahu target mana. Dan Idok sayang banget tadi kalau Avatar Guardiannya sukses, defensif. Mungkin akan ada cerita yang berbeda. Dan Aran, memang si darahnya udah kelihatan ya 1 pixel doang. Iya. Tapi ini high loss. High loss. Itu Pixelnya dia. high loss. Dan lagi-lagi ada Yeskiel di sampingnya. Lihat Flask of the Oasis. Darahnya langsung penuh. Thanks to Favor, thanks to Flask of the Oasis. Dan itu dia. Kebingungan dari RRQ. Mereka bingung untuk Lord dulu atau Hero dulu. Kalau mereka Lord dulu, Hero-nya bakal dive in ke dalam. Kalau mereka Hero dulu, Lord-nya akan dibiarkan begitu saja. Sementara hanya Skylar yang menahan Lord-nya. Gue suka sih dengan ESGL tadi. Pemilihan ultimate-nya bukan sekedar mindset, oke Link Angela, enggak. Dia kayak Iron Siki tadi. Iya. Dia tahu targetnya bukan cuma dari Link doang, damage-nya bukan cuma dari Link. Karena gini, karena beda. Kalau misalkan kita ngomongin Harit, dia untuk tim fight long-nya bagus banget. Dia ada Zaman Force, dia ada shield dari Chrono Dash. Link, dia hanya modal Tempest of Blade. 4 pedangnya habis, dia nggak bakal bisa fight panjang. Sedangkan Iron Siki dia punya sustainability. Ya. Dia punya Summon Force. Itu dia. Damage deal-nya tetap maksimal dan area of effect dari Synchro Vision itu lumayan loh. Dan itu 2 hit lo bayangin, 2 hit Skylar itu benar-benar langsung setengah darah hilang. Hilang seketika. Dan tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan lagi setelah Skylar udah semaksimal Nah, mungkin. pas di Lord aja tadi, Netherrealm itu benar-benar pecah loh gara-gara 1 Synchro Vision. 1 Synchro Vision, bayangin kalau misalkan tim fight panjangnya mau diladenin sama tim Liquid itu bakal chaotic banget Wah. buat RRQ. Dan memang tidak bisa dipungkiri adalah gimana caranya mereka menghandle Link ini dengan sangat baik. Dan bahkan kita bakal lihat player highlight yang satu ini. Mungkin banyak sekali tadi yang berperan penting, Iya. termasuk Widdy. Mungkin dengan Cole-nya, dengan Way of Dragon-nya. Dan Yehas Ini juga sih, dengan timingnya, tapi Makro ya, timingnya ya. makronya itu jalan. Dia cutnya dari belakang, Widdy cuma ngebait aja di depan, tapi target Way of Dragon-nya ini loh. Dia bener-bener tahu siapa yang harus di-lock. Dia Gila. tahu siapa yang harus di-pick off duluan gitu loh. Dia tahu kalau Idok dipisahkan dari tim fight besar, otomatis RRQ nggak bakal punya badan. Dan tanpa adanya badan, Pavian gampang banget untuk dive in ke belakang. Iya. Alright, tadi dia MVP di game yang pertama. Fabian Atu. Wah, itu dia yang tunggu-tunggu. Itu dia ya. Nanti Oji juga mau kayak gitu katanya. Enggak ada, gue daging semua. Bareng sama Fabian. 1 kali tumbang aja nih, Be. Dengan kondisi Wow. Link yang diapit oleh ulti Faramis, oleh ulti Gatot Kaca. Ya kayak bukan masalah gitu ya jadinya ya. Nggak ada problem. Ya mungkin lagi-lagi problemnya adalah ketika tadi dia tumbang sekali tapi emang dalam keadaan dia nggak ready nih Lim untuk Blade of Despair-nya, itu yang pertama. Damage-nya nanggung, tapi kalau kita ngomongin soal pas dia selesai dengan Malefic Roar, dia hunting siapapun loh. Ya. Bahkan kayak gue sukanya dengan ini aja sih, kayak keputusan mereka objektif netralnya itu. Ada yang ngedorong, ada yang memang fokus secara objektif. Dan itu satu suara, Be. Kadang ada yang terburu-buru, malah nggak dapet, tapi ini benar-benar bisa dibilang perfect lah. Nah, dan ini nih, disengage timingnya, lihat. Pas ada After Guardian, mereka langsung bubar. Tuh, flicker semua digunakan. Shunpo bahkan dari Widdy. Dan Roger jadi nyari ya, siapa nih? Siapa? Nggak ada tapi yang kena dari Avatar Guardian. Padahal kalau tadi kena di top lane, Linknya nggak bakal snowball. Tapi nggak lupa juga dengan jepitan nih, guntingan Ini nih, dari Aran. Aran. Dan cuma dia targetnya loh yang kena After the Guardian. Jadi pas keangkat pakai knock-up airbound dari Gatot Kaca, ya otomatis dibalikin. Karena di sini posisinya Idok pasti bakal terpendang dengan ada The Way of Dragon dan solo kill. Nggak solo kill literally karena ada Yeskiel di dalamnya. 2 lawan 1 seperti biasa. Harus ada kombinasi 3-2 ketika berhadapan dengan Link. Dia mau make sure juga sih sebenarnya. Karena kan kalau tadi memang nggak dapetin point kill, ya mereka ngebait juga berarti. Dan untuk eksekusi manis banget sih. Mereka target cara Idok yang udah nggak bisa kabur. Iya, lumpuh hidup di sana. Ini nih, pas banget nih. Iron Shiki dan juga Yeskiel, lihat arahnya, lihat arah heal-nya. Lihat arah heal-nya, dia menuju ke Aran, dia cari Aran. Hingga akhirnya pas Aran kena siram, shield-nya maju lagi. Deres banget heal-nya karena by persenan HP ada favor juga menandakan bahwa heal-nya double dari Yeskiel. Tersisa Skylar sama Rins dan itu benar-benar gak bakal bisa juga. Kondisi Iron Siki yang masih seger banget, siap untuk tim fight beronde-ronde. Dan kita kan ngelihat tadi. Jungler pakai kacamata. Oh, mau savage ya jungler ini ya? Belum. Nanti Berarti kita lihat juga, ya. Kita juga, Prof. Hah? Kita pakai kacamata. Kita jungler aja emang pakai kacamata, Savage-nya enggak, Rookie of the Week sama Player of the Week juga enggak sih. Oke. Kalau Oji yang pakai kacamata, jungle-nya Savage, Be. Jungle musuhnya. Jungle musuhnya, bener banget teman-teman. Tapi sedikit melihat bagaimana ya dari kedua belah tim ini. Ini benar-benar dari engage-nya bagus, disengage-nya juga oke banget. Tapi tidak boleh melupakan nih, satu emblem yang membuat Iron Shiki juga dalam keadaan yang tertekan, dia tetap bisa memainkan Chrono Dash-nya. Inspire.
Iya. yang dia pilih sebagai talent pertamanya. Template ya. Template mengurangi cooldown juga dan Impure Rage, persenan HP. Dairen dan juga Idok udah munculin dari awal. Puvius Gatot Kaca, ya kita udah tahu gitu loh. Kalau misalkan harus dilawan pakai hero-hero Impure Rage. Atau kalau nggak Impure Rage ya udah pakai hero-hero yang emang DPS-nya pasti gitu loh. Oke. Kebetulan Harith punya dua-duanya buat sekarang. Tapi ya perbedaan dari High Loss, Vengeance dan juga Revitalize. Aran rata-rata sering kan pakai Vengeance loh. Pakai Vengeance Iya. karena dia bukan berperan sebagai roamer. Dia nggak- Tumbal. Ya dia tumbal di sini. Dia Dan tahu dia tumbal. Dia maunya trade damage gitu loh. Dia nggak mau tumbang tanpa memberikan adanya pertukaran sedikit pun. Sehingga itu yang membuat kayaknya di sini Aran emang punya peran penting. Apalagi dari Elegant Gem-nya emang bener-bener gak dia jadiin untuk Clock of Destiny. Karena dia tahu dia butuh regen tambahannya aja ketika di bawah 50% dari HP atau bahkan mana. Oke, so post game kita akan ngeliat juga Oh. Rich Guy, Pat-patnya. by West Gold. Harusnya Favian guys. Favian sih. Favian seharusnya. Favian ya. lah harusnya. Karena Dia farming kill, Prof. farming kill, ditambah lagi dia bener-bener jadi penguasa lane jauh ya. Itu bener-bener jadi tempat yang sangat tidak nyaman bagi RRQ Hoshi. Dan bahkan damage taken-nya aja sebagai tim yang menang, tim Liquid ID lebih banyak juga loh di sini. Ini hal terarah yang ya. paling jarang kita saksikan karena emang RRQ juga memberikan perlawanan yang sepadan gitu loh. Tapi Dairen sih, dari tadi tuh hampir semua fight yang mereka bisa reduce atau bisa